Ketika melalui tahapan melamar kerja, biasanya akan ada psikotes yang perlu dikerjakan. Nah, salah satu tes yang mungkin saja muncul adalah tes FPPS. Mungkin tes ini tidak seterkenal tes yang lainnya, seperti Warteg, Kraepelin, Pauli, dan masih banyak lagi. Meski begitu, tes FPPS adalah salah satu psikotes yang sebenarnya cukup umum dan dianggap kredibel. Maka dari itu, saya Cheryl, Saya Tiselia, saya Priscilia, akan menjelaskan lebih dalam mengenai Edwards Personal Preference Schedule atau yang dikenal dengan EPPS. Pada video ini, kita akan membahas beberapa hal mengenai EPPS, mulai dari sejarah, dasar teori, tujuan, aspek-aspek, versi tes, administrasi tes, material, pedoman atau instruksi, tata cara scoring, hingga interpretasi tes. Kita mulai dengan sejarah. Tes FPPS atau Edwards Personal Preference Schedule merupakan tes psikologi kepribadian non-proyektif. Sesuai dengan namanya, tes FPPS ini diciptakan oleh Alan Louis Edwards yang disusun berdasarkan konsep NEAT dari Henry Murray pada tahun 1958 dan direvisi pada tahun 1959 oleh Journal of Consulting Psychology pada bagian scoring test dan referensi. Menurut Murray, NEAT seringkali berada di bawah alam sadar, tetapi memiliki peran yang besar dalam kepribadian seseorang. Edwards Personal Preference Schedule merupakan tes yang dirancang untuk mengukur preferensi personal individu terhadap beberapa nilai-nilai kebutuhan psikologis. Tes FPPS bisa digunakan dalam berbagai setting, yaitu setting klinis, setting pendidikan, setting industri, dan organisasi. Tes FPPS ini bersifat verbal dan terdiri dari 225 item dan berbentuk Forced Choice Technique atau FCT, yaitu terdapat 2 pernyataan, kemudian subjek diminta untuk memilih salah satu dari pernyataan tersebut yang paling menggambarkan dirinya. Hasilnya nanti dianalisis untuk memberikan gambaran preferensi personal subjek. Tes FPPS digunakan untuk individu dewasa dan dapat dilakukan secara klasikal ataupun individual. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tes FPPS dikembangkan berdasarkan kepribadian Henry Murray. FPPS adalah alat tes yang mengukur suatu ciri khas kepribadian individu berdasarkan teori kebutuhan atau needs milik Murray. FPPS merupakan alat tes kepribadian milik Edwards yang mencakup 15 kebutuhan manusia yang perlu dimiliki. Nah, kebutuhan adalah suatu konstruk yang mengindikasikan suatu pemicu dalam area otak untuk mengelola berbagai proses seperti pemahaman, pandangan, dan tindakan yang bermaksud untuk memperbaiki situasi yang ada dan tidak terpenuhi. Murray juga menyatakan bahwa manusia memiliki need yang diklasifikasikan ke dalam 20 kategori need yang saling berkaitan dan ingin dicapai serta terpenuhi oleh individu. Namun, ada pula needs yang berlawanan. Kategori needs yang ada yaitu abasement, achievement, affiliation, aggression, autonomy, counteraction, difference, dependence, dominance, exhibitions, harm avoidance, and avoidance, nurturance, order, play, rejection, sentience, sex, succurrence, dan understanding. Di sisi lain, Edwards menggambarkan 15 aspek need berdasarkan 20 aspek need milik Murray. Tujuan dari tes FPPS adalah untuk mengetahui kecenderungan, dorongan, serta kebutuhan pada diri individu. Selain itu, tes FPPS juga digunakan untuk mengukur konsistensi subjek dalam mengerjakan tes. Tes FPPS juga bertujuan untuk membantu memahami preferensi personal subjek sehingga dapat digunakan dalam pemilihan pekerjaan, penempatan karir, penilaian karyawan, serta pengembangan diri. Dalam mengembangkan EPPS, Edwards memetakan aspek kebutuhan yang telah dikemukakan oleh Murray menjadi 15 aspek. Berikut ini merupakan aspek-aspek kebutuhan yang digunakan dalam tes EPPS. 1 adalah achievement.
kebutuhan untuk berbuat sebaik mungkin, untuk sukses, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sukar dan yang menarik, dan juga untuk dikenal. Kedua adalah deference, untuk menyuruh orang lain memutuskan suatu pendapat bagi dirinya, dan untuk menyesuaikan apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya. Ketiga adalah order, adalah kebutuhan untuk bekerja secara teratur dan rapi sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang sudah direncanakan. Keempat adalah exhibition, suatu kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian, atau kebutuhan untuk menonjolkan suatu prestasi dan juga menyatakan tentang dirinya dan keberhasilannya. Kelima, autonomy, untuk berdiri sendiri dalam membuat suatu keputusan, untuk menghindar campur tangan orang lain. Keenam, affiliation, untuk setia terhadap teman, untuk berpartisipasi dalam kelompok, dan untuk bekerja sama dan berbuat sesuatu dengan orang lain. Ketujuh adalah interception, suatu kebutuhan untuk menganalisis motif-motif dan perasaan diri, serta memahami mengenai perasaan-perasaan orang lain. Aspek ke-8 adalah succor, kebutuhan untuk menerima bantuan atau afeksi dari orang lain, atau untuk orang lain bersimpati dan mengerti tentang dirinya. Aspek ke-9 adalah dominance, untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan apa yang dia inginkan, untuk memerintah orang lain, dan untuk memperlakukan diri sebagai pemimpin. 10 adalah kebutuhan abasement, kebutuhan di mana merasa bersalah bila orang lain berbuat kesalahan, untuk menerima fitnahan, dan merasa takut atau rendah diri. 11. Nurturance, kebutuhan untuk menolong teman dan orang lain yang mengalami kesulitan, atau untuk membantu orang lain yang kurang beruntung dan mengampuni dan berlaku dermawan terhadap orang lain. 12. Change, kebutuhan untuk berbuat sesuatu yang baru dan berbeda, untuk mengikuti perubahan-perubahan yang baru dan berbeda. 13. Endurance, untuk bertekun dalam tugas-tugas yang dihadapinya dan untuk tidak ingin diganggu selama bertugas. Ke-14. Heterosexuality, untuk bergaul dengan lawan jenis atau untuk ikut aktif bergabung dalam kegiatan yang melibatkan lawan jenis. Yang terakhir ada 15. Aggression, untuk menyerang pendapat orang lain yang berbeda dengan dirinya, untuk suka mempermainkan orang lain, untuk mengkritik kebaikan orang lain, dan menyalahkan orang lain. Selanjutnya, versi tes. Tes MPPS telah melalui 2 kali revisi, yaitu pada tahun 1959 oleh Journal of Consulting Psychology. Revisi pertama dilakukan dengan memperbaiki cara scoring, serta menambahkan referensi dari 9 sumber menjadi 82 sumber. Kemudian revisi kedua dilakukan oleh Bonfiglio yang merevisi pada bagian heterosexuality, yang dimana ia menganggap bahwa tes MPPS ini hanya bisa diberikan untuk memperoleh hasil asesmen dari manusia normal, akan tetapi tidak bisa digunakan oleh kaum LGBTQ. Revisi yang dilakukan oleh Bonfiglio ini masih diperdebatkan sampai saat ini, sementara untuk penyebarannya di Indonesia masih dalam batas minimal. Secara administrasi, EPPS merupakan suatu tes yang mudah dan efektif untuk dilaksanakan. EPPS dapat digunakan secara individu atau dalam setting klasikal. Pedoman lengkap untuk mengerjakan EPPS terdapat pada halaman pertama di buku soal. Oleh karena itu, jika dilaksanakan secara individual, biasanya testi akan diminta untuk membaca pedoman yang tertera pada buku soal. Sedangkan dalam setting klasikal, tester akan membagikan buku soal dan lembar jawaban sekaligus menjelaskan instruksi untuk pengerjaan tesnya. Kemudian, tester akan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Tester mengingatkan bahwa pada lembar jawaban, soal 1-5 berada di kolom pertama, dan 5 soal berikutnya ada di kolom kedua. Begitu juga seterusnya sampai ke kolom dan baris terakhir. Kemudian tester akan menjelaskan bahwa terdapat soal yang mungkin lebih sulit dibandingkan dengan soal yang lain. Tester tetap mengingatkan untuk testi menjawab semuanya sebaik mungkin sesuai dengan karakter dirinya dan perasaan testi. Pada dasarnya, EPPS tidak diberikan batas waktu pengerjaan. Namun, akan lebih baik jika tester menentukan berapa lama testi dapat mengerjakan tes, supaya dapat menyatakan kebutuhan dasar dari individu.
Rata-rata waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengerjakan EPPS adalah sekitar 40 dan paling lama 50 menit. Akan tetapi, waktu tambahan akan diberikan kepada testi yang belum selesai mengerjakan tes. Testi harus diminta untuk bekerja secepat mungkin. Maka dari itu, tester dapat memberikan suatu tanda, baik dengan menyebutkan menit atau angka, untuk memberi gambaran kepada testi agar dapat bekerja secara cepat. Sebelum buku soal dan lembar jawaban dikumpulkan, tester mengingatkan kembali kepada testi untuk memeriksa lembar jawaban dan memastikan bahwa tidak ada soal yang terlewat dan pilihan jawaban sudah dilingkari dengan benar pada setiap soal. Tester juga perlu menekankan bahwa testi tidak diperbolehkan mencoret, mengotori, atau menandai buku soal. Testi hanya diperbolehkan menandai pada pilihan di lembar jawaban. Pada video ini telah menjelaskan mengenai sejarah, teori, tujuan, aspek, versi tes, dan administrasi. Selanjutnya akan ada video kedua yang menjelaskan tentang material dan instruksi, tata cara scoring, kemudian interpretasi tes.